karena ini kan terjadi terjadi polemik dasar hukum. Hasil konsultasi teman-teman DPR itu berdasarkan penjelasan dari Kemendagri bahwa apabila Golkar, salah satu partai koalisi, bukan Golkar loh, kita maaf, kalau salah satu partai koalisi dari 7 partai yang mengusung MJ Jilid 2 itu tidak menandatangani, maka proses ini tidak bisa berjalan. Kemudian kita pertanyakan dasar hukum mana yang dipakai oleh Depdagri sehingga Depdagri mengeluarkan pernyataan seperti itu. Rujukan kita adalah 3 regulasi kalau memang peraturan KPU itu menjadi salah satunya. Setelah kita mencermati, kemudian kita meneliti lebih jauh. Pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. Setelah kita mencermati pasal demi pasal berkaitan dengan penjelasan dari Kementerian Dalam Negeri, di situ tidak dia menjelaskan secara eksplisit berkaitan dengan mengisi kekosongan jabatan wakil bupati. Kita ngambil satu contoh di regulasi peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 pasal 7 poin sekian itu dia hanya menjelaskan tentang syaratnya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 176 itu dia berbicara tentang mekanismenya, tetapi dia tidak menjelaskan secara eksplisit berkaitan dengan apabila salah satu partai pengusung tidak, dia hanya menjelaskan tidak menandatangani, maka tidak ada dijelaskan. Dia hanya menjelaskan partai politik atau gabungan partai politik. Penafsiran kami adalah kenapa dia sebutkan partai politik? Kalau partai politik itu dia memenuhi syarat, maka dia tidak perlu harus bergabung dengan partai lain. Kemudian ada kalimat yang kedua, dia menggunakan kata atau. Kata atau dalam penafsiran hukum adalah merupakan alternatif. Apabila dia tidak bisa satu alternatif pertama, maka dia bisa alternatif kedua, gabungan partai politik. Nah, gabungan partai politik yang dimaksudkan itu supaya bisa memenuhi syarat sebagaimana perintah undang-undang, misalnya 20% misalnya. Dia harus 20%. Nah, sekarang apakah pertanyaan kita mengkerucut kepada persoalan kita? Apakah di pasal 176 itu partai politik dan gabungan partai politik itu dalam penafsirannya adalah kalau misalnya 6 partai ini dia memenuhi syarat tanpa Golkar, apa bisa? Tidak bisa. Misalnya Golkar tidak tanda tangan, apakah bisa? Bisa menurut saya, menurut pendapat saya. Karena dia memenuhi syarat. Beda kasus antara DKI dengan ND misalnya. Kalau DKI itu cuma 2 partai pengusung, yaitu PKS dan Gerindra. Kemudian apabila salah satu tidak tanda tangan, maka tidak bisa ajukan. Tetapi ini beda. Ini 7 partai koalisi. Kalaupun contoh misalnya, kalaupun kemarin itu ia mengajukan MJ itu tanpa Golkar, apakah 6 partai memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat. 20% dia, lebih malah. Tadi KM menyebut bahwa hasil konsultasi dengan Depdagri, yang berarti bahwa ada tim yang sudah bertemu dengan Depdagri. Iya. Kami bisa jelaskan diri tim itu sama-sama dan terjadi utang. Nah, tim ini kemarin itu kan dari informasi yang saya dapat itu kan dari teman-teman dari DPR melakukan konsultasi berkaitan dengan hal ini. Di sana menjelaskan kurang lebih sebagaimana saya sudah jelaskan tadi. Tetapi apakah penjelasan mereka itu dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses ini? Tidak, menurut saya. Kenapa? Itu cuma pendapat, bisa dipakai, bisa tidak. Nah, kalau misalnya pendapat itu merujuk kepada aturan hukum, it's okay. Tetapi pendapat yang mereka berikan itu berdasarkan interpretasi mereka, interpretasi hukum menurut mereka, tapi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Berarti satu lagi menurut ini kan sudah jelas ini. Artinya Depdagri sudah menjelaskan secara regulasi, iya. Tapi tim koalisi 6 minus Golkar ini apakah jalan terus? Sekarang agendanya bentuk tim baru lagi, bentuk tatib atau segala macam seperti apa? Kita tidak bentuk tata tertib. Hari ini itu kita mencoba merujuk kepada hasil konsultasi Depdagri, kemudian kita melihat regulasi mana yang dipakai oleh mereka, maksud saya dalam hal ini Depdagrinya,
sehingga mereka memberikan pernyataan demikian itu seperti apa. Maka kita coba mencermati kembali, buka kembali itu regulasi itu. Regulasi mana yang dipakai oleh mereka, kemudian mereka mulai berargumentasi, ya kan? Sehingga mengeluarkan pernyataan bahwa itu tidak bisa. Setelah tadi kami cermati 3 regulasi itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD, kemudian Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020. Dia tidak pernah menyebutkan itu, tidak menjelaskan. Artinya tim tetap jalan. Supaya kita bisa mendengar lebih pastinya koalisi mendengar sendiri dari penjelasan itu. Nah, di sana kita akan berargumentasi dengan mereka. Berarti kalau misalnya itu kan ketua dan sekretaris yang akan merampung konsultasi. Berarti ini tim kedua ya? Kita nanti kan ada mungkin sementara ini kan kita punya 6 partai koalisi ini sama-sama kita berangkat ke sana. Soal kesiapan itu nanti itu soal mereka. Abang, hari ini kan keputusan membentuk tim. Ya. Saya kira pembentukan tim ini seperti yang diusulkan oleh Golkar pada pertemuan tanggal 1 dan tanggal 13 kemarin itu. Apakah tim koalisi ini sepertinya takut bayangan Golkar akan melakukan perlawanan hukum kalau partai koalisi ini jalan terus? Ya kita jalan dong, itu hak Golkar untuk melakukan proses hukum. Silakan kalau Golkar menganggap bahwa ini adalah terjadi pelanggaran hukum, silakan dia proses. Karena partai polisi pada posisi siapa? Sebagai warga negara baru kita harus taat pada hukum. Nah, kalau Golkar mau proses partai saya, apa dasar prosesnya? Gitu loh. Di mana yang dianggap kami itu melanggar hukum itu di mana? Proses hukum itu kepada orang yang diduga melanggar hukum. Itu pelanggar hukum mana yang dipakai oleh Golkar coba? Kan kemarin saat pertemuan beliau melanjutkan bahwa pertemuan untuk melengkapi satu calon Asipura nama. Kenapa kemudian berbicara soal regulasi lagi dan tidak memunculkan satu nama itu? Nah, hari ini kan kita pikir Golkar ini kan masih ada satu nama kemarin itu. Golkar mengusulkan 2 nama. Maka ketika satu nama itu gugur, maka kita mengharapkan kehadiran Golkar lagi nih untuk mengajukan satu nama, ya kan? Kemudian hari ini sampai dengan saat sekarang sampai rapat ditutup, Golkar tidak nampak wajahnya. Des berarti Golkar tidak mau terlibat dalam persoalan ini. Nah, kalau Golkar tidak mau terlibat dalam persoalan ini, kemudian polemik hari ini kita coba lagi dengan mendengar penjelasan dari hasil konsultasi. Konsultasi mengatakan seperti ini, kita ingin tahu lebih jauh. Tapi Golkar diundang kan? Kita undang Golkar. Soal kehadiran mereka hadir tidak hadir itu kan hak mereka. Nah, kemudian Golkar ada sebagian mengatakan bahwa 6 partai koalisi tidak beretika. Ya, tidak beretika siapa? Kalau tidak beretika itu kecuali dari awal tidak melibatkan Golkar. Itu persoalannya. Apakah terkait dengan agenda kemarin kan hari ini untuk memunculkan satu nama. Kalau hari ini Golkar tidak hadir, kenapa di partai koalisi tidak mengambil satu nama untuk menggantikan mungkin di Golkar? Apakah koalisi ragu-ragu? Oh tidak, soal ragu-ragu itu tidak. Tidak mungkin kita ragu-ragu. Tidak mungkin. Lalu kenapa tidak diputuskan hari ini terkait dengan satu nama? Kan kita mengharapkan Golkar ini kemarin itu. Karena kami masih beretika nih. Ketika satu nama itu dia nyatakan gugur dalam rapat tanggal 13 kemarin, maka kami mengharapkan Golkar usulkan satu nama lagi. Dan kemudian hari ini ketika Golkar tidak mengusulkan nama, maka kami buka ruang lagi kepada 6 partai koalisi untuk mengusulkan nama sambil menunggu proses proses konsultasi dengan Biro Tata Pemprov Provinsi dengan Dirjen Kepemerintahan di Departemen Dalam Negeri. Terkait dengan konsultasi ini, apakah ada sebagai bicara yakin bahwa seperti apa yang Kader sampaikan di sana tadi bahwa mereka akan menentangani terkait dengan semacam mungkin rekomendasi atau kesepakatan? Apakah yakin? Saya yakin. Terus kalau mereka tidak mau tanda tangan, misalnya contoh begini, hasil penjelasan mereka itu mereka harus tanda tangan dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk notulen rapat. Ada kopnya itu kan pasti ditulis notulen rapat konsultasi tim partai koalisi dalam rangka apa nih kan begitu. Tiap pusat juga begitu. Mereka harus tanda tangan notulen rapatnya. Kenapa? Karena sebagai bukti bahwa ini loh penjelasan Anda. Tetapi ingat bahwa penjelasan mereka tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum itu hal-hal yang sudah tertulis, sudah diputuskan itu loh. Nah, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain semuanya. Kalau dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu
surat edaran pun kalau tidak mengacu kepada regulasi yang lebih tinggi tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Dasar hukum itu acuan itu harus jelas. Pertimbangan dia mana nih pertimbangan hukumnya? Yang gantungan hukumnya mana di mana nih? Baca ke Undang-Undang nomor 12 itu kan tentang tata cara penyusunan produk hukum, tata urutan peraturan perundang-undangan kan jelas di situ. Permendagri nomor 1, Undang-Undang nomor 12 kan jelas. Apa akan menjadi pertimbangan di Pak Kadir seandainya berangkat ke Jakarta dan berbicara dengan Mendagri nanti? Maksudnya? Pertimbangan yang mendasar yang menguatkan. Iya, argumentasi yang paling pertama kita tuh adalah argumentasi hukum dulu. Argumentasi hukum itu adalah 3 regulasi yang saya sebutkan tadi. Pertama, Undang-Undang nomor 10 tahun 2000. Kalau sebentar untuk dijadikan sebagai rujukan kita di dalam melaksanakan proses pengisian kekosongan. Pertama, Undang-Undang tadi saya sebutkan nomor 10 tahun 2016. Peraturan pemerintah nomor 12 tentang tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib, dan itu berhubungan dengan PANMIL. Di pasal 24 itu PANMIL untuk pemilihan. Iya, tentang proses pemilihan itu sudah di DPR, ranah DPR. Nah, kemudian muncul lagi mereka coba bergeser ke peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Di situ sama, dia menjabarkan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Yang pasal 2 di pasal itu dia menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik. Ingat loh, dia tidak menggunakan kata dan atau dia bisa menggunakan dua-dua, tapi dia hanya menggunakan satu, yaitu kata atau. Kalau kata dan atau itu dua-dua bisa digunakan secara bersamaan. Kalau misalnya ini dia sudah memenuhi syarat tapi dia mau gabung kata dan itu, bisa paham kan? Kemudian dia gunakan kata atau, berarti kalau ini tidak memenuhi persyaratan, alternatif pertama tidak bisa terpenuhi, maka dia alternatif kedua. Maka di dasar dia bilang partai politik atau gabungan partai politik. Saya yakin apa yang saya tafsirkan hari ini akan sama dengan yang ditafsirkan oleh orang-orang yang lebih mengerti hukum. Saya yakin. Rencana pertemuan nanti tanggal berapa? Nanti sedang diatur, sedang didiskusikan di tanggal berapa. Intinya itu sebelum pasca itu sudah